Baik, anak-anak semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Itu Mbak Cindy sepertinya sudah mengantuk. Kalau mau cuci muka terlebih dahulu, saya persilakan. Oke. Siapa yang hari ini nggak masuk? Apakah ada? Itu terlambat sekarang. Silakan duduk. Oke. Masuk semua ya hari ini? Ya, masuk. Oke, masih semangat baru belajar sosiologi lagi. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, siapa ketua kelasnya? Afan, minta tolong dipimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Anak-anak semuanya, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai ragam kelompok sosial. Betul? Jadi setelah itu, selanjutnya pada siang hari ini saya lanjutkan kepada ciri-ciri kelompok sosial. Oke. Sebelumnya saya mau nanya, pasti kalian sudah tahu apa itu kelompok. Kita jangan bicara ke kelompok sosial terlebih dahulu. Kita bicara tentang kelompok. Apa sih itu kelompok? Perkumpulan. Kelompok adalah perkumpulan, dan pastinya kalian juga punya perkumpulan-perkumpulan dengan teman, dengan keluarga, dengan organisasi, dengan kelompok-kelompok apapun itu. Betul? Siapa di sini yang tidak punya kelompok? Siapa yang introvert, tidak punya kelompok sama sekali, hidupnya sendiri? Tidak ada ya? Oke. Lalu setelah kita tahu apa itu kelompok, yaitu perkumpulan, kita lanjut, apa sih itu kelompok sosial? Apakah kalian sudah tahu apa itu kelompok sosial? Tidak apa, kalau belum tahu, itulah gunanya kita belajar pada siang hari ini. Kita mencari tahu apa sih itu kelompok sosial dan kenapa sih kelompok itu disebut kelompok sosial. Apakah ada kelompok yang bukan kelompok sosial? Kita lanjut dulu ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri kelompok sosial. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan ciri utama kelompok sosial. Dan yang ketiga, memberikan contoh kelompok sosial di sekitar mereka dan menjelaskan bagaimana kelompok tersebut memenuhi ciri-ciri kelompok sosial. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, tidak semua kelompok itu adalah kelompok sosial karena mereka memiliki ciri-cirinya tersendiri. Oke, Bapak minta kalian untuk mengamati gambar di depan. Untuk mengamati gambar di depan. Yang 1, ada para murid yang sedang melihat ke laptop, mereka belajar bersama. Yang kedua, ada apa itu? Antri. Betul. Itu adalah perkumpulan orang-orang di halte yang sibuk dengan handphonenya sendiri. Apa sih perbedaan di antara kedua gambar di depan? Gambar pertama tuh mereka saling berinteraksi. Kalau gambar kedua, mereka tidak berinteraksi satu sama lain. Betul sekali. Ini kayaknya Mbak Cindy ngantuk sekali ya. Saya menganalisis. Bapak minta kalian coba deh. Ini berdiri dulu. Biar Mbak Cindy nggak tidur. Takutnya tidur nanti percuma dong kita belajar kalau Mbak Cindy tidur. Bapak punya instruksi. Bapak punya instruksi, yaitu instruksi terbalik. Jadi ketika Bapak bilang kiri itu kanan, atas itu bawah. Oke. Kalian harus Mas Gesner, tidak boleh macam-macam ya. Ya. Kalau kita Jadi loncat. oh,
kanan ya. Oh ya, mohon maaf tidak ada keseluruhan. Oke, Sudah Pak. Mas Giron udah siap? Sudah Pak. Oke, 1, 2, 3. Kiri. Kiri. Kanan, kanan. Depan, belakang. Kiri, belakang. Kiri. Oke, udah cukup. Terima kasih semuanya, boleh duduk kembali. Mbak Cindy sudah tidak ngantuk lagi? Oke, Mbak Cindy boleh coba apa perbedaan dari kedua gambar di depan? Kalau gambar satu itu tadi seperti yang dikatakan Anissa, ada interaksi dan mereka juga sedang memiliki suatu kegiatan yang sama, walaupun yang kedua itu juga memiliki kegiatan yang sama, tapi tujuannya pasti berbeda. Ada yang tujuannya ke mana, ke Nino, ke Boyolali dan lain sebagainya. Tapi kalau yang dua itu juga mereka tidak ada interaksi. Mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Betul, tepuk tangan dulu buat Mbak Cindy. Mungkin itu apakah itu adalah salah satu ciri-ciri kelompok sosial? Kita lanjut dulu. Pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang memiliki hubungan dan interaksi serta tujuan bersama dalam suatu struktur tertentu. Betul seperti kata Mbak Cindy tadi. Yang pertama, gambar 1, mereka mempunyai struktur, yaitu mungkin di situ ada ketua kelompok, anggota kelompok, bendahara dan lain-lain dan lain sebagainya. Yang gambar kedua, mereka bahkan tidak mempunyai interaksi. Mungkin mereka ada interaksi 1-2 kali, namun itu bukan tujuan yang sama dan mereka tidak mempunyai struktur dalam satu kelompok tersebut. Paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Di sekitar kita terdapat berbagai kelompok sosial seperti keluarga, organisasi, komunitas olahraga, dan lain-lain. Bagaimana sih kita dapat menentukan bahwa kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok sosial? Jadi ada 5 ciri kelompok sosial. Jadi ketika suatu kelompok tidak memenuhi 5 aspek ini, kelompok tersebut bukan termasuk dalam kelompok sosial. Jadi yang pertama adalah terdiri atas 2 atau lebih individu. Yang kedua, memiliki hubungan yang saling berinteraksi. Yang ketiga, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Yang keempat, adanya norma, aturan, atau struktur tertentu dalam kelompok. Yang kelima, kesadaran sebagai bagian dari kelompok sosial. Oke, ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, paham semua ya? Sudah, saya mau coba mengetes nih. Saya kasih 4 contoh kelompok. Nanti ada 4 di antara kalian yang maju ke depan ya. Siapa yang sekiranya mau maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak? Kalau tidak ada, saya tunjuk saja ya. 4 orang. Gesner, silakan maju dulu ke depan.
Jadi di depan ada 4 contoh kelompok. Belum tentu kelompok ini termasuk dalam kelompok sosial. Jadi Gesner boleh pilih salah satu. Jika itu adalah kelompok sosial maka dikasih pin warna hijau. Jika itu tidak kelompok sosial dikasih pin warna merah. Satu saja. Oke. Siapa lagi? Saya. Clara, silakan. Siapa lagi yang mau? Naila. Satu lagi nih. Siapa? Ini berarti udah otomatisin ya. Oke, mari kita kaji bersama-sama. Apakah Karang Taruna itu merupakan kelompok sosial? Ya. Mari kita telaah satu persatu dari 5 aspek di sana. Apakah Karang Taruna itu terdiri atas 2 atau lebih individu? Ya. Apakah Karang Taruna memiliki hubungan yang saling berinteraksi? Ya. Apakah Karang Taruna mempunyai tujuan bersama yang ingin dicapai? Ya. Apakah Karang Taruna mempunyai norma, aturan, atau struktur tertentu dalam kelompok? Apakah Karang Taruna memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok sosial tersebut? Berarti Gesner 10. Jadi selanjutnya penonton bioskop dan antri tiket tidak termasuk dalam kelompok sosial karena kelompok ini tidak memenuhi 5 aspek tersebut. Dan OSIS juga sama seperti Karang Taruna. Oke, berarti pintar semua ya. Tepuk dulu. Oke, ini ada contoh-contohnya tadi yang sudah disebutkan di sini juga dari awal. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai dinamika kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu bersifat dinamis, dapat berubah karena faktor seperti konflik, pertumbuhan anggota atau pengurangan anggota, pengaruh lingkungan atau perkembangan teknologi. Apakah kalian tahu mengapa kelompok sosial itu bersifat dinamis dan dapat berubah karena 3 faktor ini? Apa jelaskan saja ya. Jadi konflik dalam kelompok. Konflik di dalam kelompok dapat merubah struktur dalam kelompok tersebut, bahkan dapat menyebabkan perpecahan. Bukan hanya individu, namun kelompok tersebut pula dapat terhapuskan karena anggota-anggotanya keluar dari kelompok tersebut dikarenakan adanya konflik. Lalu yang kedua, pertumbuhan anggota atau pengurangan anggota. Jadi kelompok sosial yang terstruktur memiliki anggota yang biasanya silih berganti, ada periode-periodenya dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah pengaruh lingkungan atau perkembangan teknologi. Nah, kelompok sosial juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan pengaruh lingkungan. Karena misal perkembangan teknologi membuat anak-anak zaman sekarang ini, Gen Z ini, memilih untuk tidak mengikuti organisasi-organisasi di desa maupun di kota, karena mereka lebih memilih untuk berinteraksi dengan orang-orang di media sosial seperti Facebook, di TikTok dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi kelompok sosial di masyarakat tersebut. Ada yang ingin ditanyakan mengenai 3 hal ini? Sebenarnya Belum ada Pak. oke, terima kasih. Kalau gitu berarti saya anggap kalian sudah paham semua ya, dan saya punya lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Kalian dibagi 4 kelompok untuk menjawab pertanyaan, 2 pertanyaan dan 2 tabel untuk memberikan contoh, dan nantinya kalian akan satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan.
Ini Gesner kelompoknya mana? Nggak punya. Gesner ini tidak. Apakah ada yang kesulitan? Tidak, Pak. Oke. Penting Gesner mengerjakan, jangan taburan. Sudah anak-anak? Sudah. Ada yang kesulitan mungkin? Awas, Pak. Aman. Gampang ya. Kelompok siapa yang mau maju ke depan? Saya, Pak. Oke, Naila. Maju ke depan. Nggak kompak, Kak. Satu saja. Atau dua tidak apa-apa. Dua. Kebersamaan. Kebersamaannya tiga. Silakan dipresentasikan. Kami di depan sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nama kelompok kami adalah kelompok Cicil. Yang kompak dong. Jadi nama kelompok kami adalah kelompok Ya, jadi pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kelompok sosial? Kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang memiliki hubungan timbal balik, saling berinteraksi, dan merasa dirinya bagian dari satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Sebutkan saja ciri utama kelompok sosial, adanya kesadaran keanggotaan, adanya interaksi, memiliki tujuan yang sama, adanya norma atau aturan yang mengikat. Lalu di sini ada tabel ciri kelompok sosial yang pertama, yaitu adanya tujuan bersama. Contohnya Karang Taruna, penjelasannya karena memiliki tujuan yang sama, yaitu kegiatan sosial dan kepemudaan. Lalu contoh kelompok sosial yang kedua yaitu kelompok belajar. Ciri kelompok sosialnya yaitu interaksi dan aturan. Penjelasannya, siswa berinteraksi, diskusi, serta mematuhi aturan belajar bersama demi meningkatkan prestasi. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, ternyata kelompok satu jawabannya betul semua. Yang lain ada yang jawabannya salah? Ada. Ada, berarti Kompak Gesner. Gesner kurang memperhatikan ya tadi ya. Besok-besok kalau ada yang belum dipahami, sebelum ada lomba kerja harus bertanya dulu pada Pak Guru. Oke. Oke. Apakah kalian katanya udah paham semua nih? Tadi juga sudah mengerjakan itu betul semua. Apakah ada yang bisa kasih kesimpulan pada hari ini apa sih yang udah kalian dapat gitu? Saya, Pak. Oke. Jadi setelah belajar tadi, kesimpulannya bahwa kelompok sosial merupakan kumpulan individu yang memiliki hubungan interaksi serta tujuan bersama. Ciri-ciri kelompok sosial antara lain adanya kesadaran sebagai kelompok, kemudian adanya interaksi, memiliki tujuan yang sama, adanya norma yang mengatur, serta adanya rasa kebersamaan. Saya juga menyadari bahwa tidak semua kumpulan orang itu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Misalnya orang-orang yang berkumpul di terminal tanpa tujuan yang sama. Dengan mempelajari materi ini saya juga lebih paham bagaimana manusia hidup sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain dalam kelompoknya. Oke, terima kasih Vika. Betul sekali bahwa
Kelompok sosial ada bagian penting dalam kehidupan manusia. Ciri-cirinya mencakup hubungan interaksi, tujuan bersama, dan norma tertentu. Contoh kelompok sosial dapat ditemukan di berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, teman, dan komunitas. Semoga pembelajaran pada hari ini kalian paham semua. Saya harap kalian bisa ngisi lembar refleksi yang bisa kalian kumpulkan nanti setelah pulang. Saya bagi per individu ya, jadi bisa dikumpulkan setelah pulang. Mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan pada siang hari ini. Kalian juga udah ngantuk, harus istirahat siang, harus makan siang juga. Terima kasih sudah memperhatikan Bapak pada siang hari ini. Terima kasih. Saya minta ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.